Nah kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau berhijrah karena Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a, kalau dia masih punya batas hidup, setelah hijrah itu masih punya waktu hidup, beraktivitas, maka Allah berikan dua jaminan. Satu, dia akan titipkan, Allah akan berikan ketenangan pada jiwa orang hijrah itu. Jadi yang pertama kali bukan dapat dunia, Bu, tenang dulu. Ya orang hijrah pas ke masjid, udah berdoa, pulang-pulang kehilangan sendal, hilang sepatu, hilang dompet, gak usah khawatir. Cari dulu, kalau nggak ketemu, kemungkinan cuma dua. Satu, tugas ibu mendapatkan itu sebagai amanah selesai. Maka sendal itu akan dihisab oleh Allah, dan hisabnya sangat luar biasa, karena dia akan bersaksi dipakai oleh ibu untuk ke sholat atau untuk ke majelis ilmu. Selesai, itu amanah. Tapi kalau kemudian yang kedua, kemungkinannya ibu banyak maksiatnya, boleh jadi masuk ke dalam harta, maka yang haram kemudian dikeluarkan oleh Allah, yang halal akan datang sebagai gantinya. Karena rizki pencuri hanya selalu mengambil yang haram. Jelas? Nah, kalau ibu masih hidup, maka yang pertama ketenangan. Yang kedua, dunia yang terasa belum didapatkan akan diberikan, diakumulasikan. Akhirnya dapat. Pertama-tama rasanya nggak enak. Nanti setelah itu rasanya karunia-Nya luar biasa. Tapi maaf, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Tapi ada orang yang baru keluar rumah, dia pengen berubah, dia pengen ngaji, pengen belajar, tapi tiba-tiba di jalan maut datang lebih cepat dari apa yang ia belum sempat nyampe ke majelis ilmu. Maaf, ini kalimat Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Maka dengan dia siap-siap itu, apalagi diisi dengan istighfar, dia bertobat kepada Allah, kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan untuknya. Yang dimaksud pahala di situ surga. Jadi begitu dia istighfar, tobatnya diterima, maka ketika tobat diterima, apa yang terjadi? Cinta Allah datang, surga diberikan kepadanya. Itulah yang menimpa orang yang pernah membunuh 100 orang, kemudian dia mau bertobat, kata ulama pada saat itu, kamu pergilah ke majelis ilmu. Ulama ini tahu, satu-satunya pahala yang berlimpah bagi orang ini untuk menutup dosa-dosanya, pergi ke majelis ilmu. Karena pahalanya berlipat, Bu. Maka ketika dia berangkat, di jalan dia tobat, astagfirullah, astagfirullah. Begitu dia bertobat, belum sampai ke majelis ilmu, meninggal wafat di tengah jalan. Maka kemudian Allah perintahkan, angkat dia, tempatkan di surga. Maksudnya berikan fasilitas surga di alam kuburnya. Itu. Saya pernah sampaikan ini satu kali dalam pengajian. Ada seorang pramugari. Tadinya cuma diajak temannya aja. Tiba-tiba kemudian ikuti kisah nyata. Saya sendiri yang sampaikan di awal saya tiba di Indonesia. Begitu saya sampaikan, si pramugari ini ingin berubah, dia terus pengen belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Qadar Allah, pertemuan yang kedua, ternyata qadar Allah sakit. Begitu masuk rumah sakit, ternyata dilihat secara medis, terkena kanker, Bu. Bayangkan tuh, apa yang terjadi? Divonis oleh dokter nggak bisa keluar, harus di situ. Tiba-tiba temannya langsung menyampaikan, Ustadz nangis di belakang, tolong minta doa Ustadz, teman kita keadaannya sedang sulit saat ini, tolong doakan Ustadz. Saya bilang tenang, kita selesaikan, kita doakan. Anda nggak usah khawatir, ibu itu diisolasi oleh Allah di rumah sakit, cara pandangnya pakai iman, jangan pakai akal. Bukankah saat sakit orang banyak istighfar? Bukankah saat istighfar diampuni dosanya? Demi Allah saya katakan, teman kita itu sedang disayang oleh Allah, jangan kamu dulu keluar dari sini. Jangan jumpa dengan orang dulu. Saya khawatir ketika jumpa dengan orang, lisan kamu bicara yang kotor lagi. Mata kamu melihat yang tidak baik dulu. Kamu di sini aja dulu. Kamu di sini dulu sampai semua diampuni dosanya. Begitu selesai kita ceramah, tiba-tiba di belakang tangisan semakin kencang. Anda kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ustadz, ukhti fulana, saudari kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malamnya kami datang ke rumahnya, kemudian berkumpul teman-teman. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, kurang lebih 15 tahun dia berkaya di profesinya. Temannya yang datang cuma 1-2, selebihnya karangan bunga. Anda tahu siapa yang datang? Cuman sekali masuk ke majelis ilmu. Yang datang teman-teman majelis ilmunya, yang datang suami teman-temannya. Wafatnya kemudian di malam Jumat, teman-teman sekalian, datang di situ. Yang perempuan ahli taklim ini, taklim itu, yang nggak dikenal sebelumnya, kemudian suami-suaminya hadir semuanya. Saya bilang demi Allah, saya katakan beruntung perempuan ini. Saya pun belum tahu kapan dan di mana serta bagaimana cara saya wafat. Beruntung kau, beruntung kau, beruntung kau, saya katakan. Dan kita tidak tahu kapan akan pulang.